Tiga rekor timnas Indonesia jika menang lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, nomor 1 cetak sejarah. Here we go. Tukang gambar spill Kevin Dix bakal ke Jakarta, resmi dinaturalisasi. Sebanyak 3 rekor yang diciptakan timnas Indonesia jika menang melawan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Meski terpaut 53 anak tangga di ranking FIFA, bukan berarti timnas Indonesia takkan bisa mengalahkan Bahrain. Banyaknya pemain timnas Indonesia yang berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Eropa menjadi modal bagi skuad Garuda untuk meraih poin penuh di markas Bahrain. Setidaknya ada 3 rekor yang tercipta jika timnas Indonesia menang atas Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apa saja? Berikut 3 rekor yang diciptakan timnas Indonesia jika menang lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. 3. Tembus peringkat 122 dunia. Timnas Indonesia berpotensi naik 7 peringkat jika menang atas Bahrain. Kemenangan atas Bahrain menghasilkan 16,89 poin ranking FIFA bagi skuad Garuda. Tambahan poin di atas membuat timnas Indonesia berpotensi naik 7 posisi dari peringkat 129 ke 122 dunia. Menembus 122 dunia merupakan prestasi terbaik timnas Indonesia sejak Desember 2009. Saat itu, timnas Indonesia menempati peringkat 120 dunia. 2. Kemenangan perdana di markas lawan. Jika menang atas Bahrain, ini merupakan yang pertama dicetak timnas Indonesia di markas wakil Asia Barat tersebut. Dalam 2 lawatan sebelumnya ke Bahrain, timnas Indonesia bermain 0-0 dan kalah 0-10. Karena itu, menarik menanti hasil yang dicapai timnas Indonesia kontra Bahrain. Jika meraih kemenangan, skuad Garuda akan membuka pintu lolos ke Piala Dunia 2026. 1. Kalahkan Thailand dan Vietnam. Thailand dan Vietnam merupakan 2 wakil Asia Tenggara pertama yang mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hasilnya, 2 negara itu gagal total. Skuad Gajah Perang julukan timnas Thailand hanya meraih 2 angka dari 10 pertandingan grup B kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia. Sementara itu, Vietnam cuma mengemas 4 poin dari 10 laga grup B kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Sementara timnas Indonesia akan menembus 5 angka jika menang atas Bahrain, sekaligus melewati pencapaian Thailand dan Vietnam. Jika ini terrealisasi, timnas Indonesia cuma butuh 3 laga untuk melewati raihan Thailand dan Vietnam, mengingat di 2 laga awal skuad Garuda mengemas 2 poin. Jelang lawan Bahrain dan Cina, Shin Tae-yong akan coret 4 pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 4 pemain yang berpotensi dicoret pelatih asal Korea Selatan itu adalah Wahyu Prasetyo, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, dan Dimas Derajat. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk menghadapi laga matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Cina, 15 Oktober 2024. Sesuai regulasi, Shin Tae-yong hanya bisa mendaftarkan 23 pemain timnas Indonesia saja untuk 2 laga di atas. Alhasil, pelatih asal Korea Selatan itu harus mencoret 4 pemain. Berdasarkan data pemain yang ada sekarang, nama-nama di atas berpotensi besar dicoret. Wahyu Prasetyo diprediksi kalah saing dengan sederet pemain belakang top seperti Mes Hilgers, Jai Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho hingga Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari disinyalir lebih dipilih Shin Tae-yong ketimbang Wahyu Prasetyo demi memberikan pengalaman lebih. Sebab, bek Persija Jakarta ini tenaganya masih bisa diandalkan Shin Tae-yong di level timnas Indonesia U23, seperti turun di SEA Games 2025 dan Piala Asia U23 2026. Sementara Pratama Arhan menghadapi banyak pemain top di sektor kiri pertahanan. Sebut saja Shain Patinama, Nathan Choyaon hingga Kelvin Verdong. Sekalipun digeser di posisi winger, timnas Indonesia sudah memiliki banyak pemain jempolan di area tersebut. Bagaimana dengan Egy Maulana Fikri? Pemain yang pernah dijuluki Jesse Kelok 9, ini harus menerima kenyataan kalah saing dari Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Posisinya semakin terjepit setelah Malik Rizaldi dan Eliano Reijgers gabung timnas Indonesia. Terakhir ada Dimas Derajat. Penyerang Persib Bandung ini disinyalir kalah saing dari Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk hingga penyerang muda Hoki Caraka.
Berikut 4 pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret jelang timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. 1. Wahyu Prasetyo. 2. Pratama Arhan. 3. Egy Maulana Fikri. 4. Dimas Derajat. Here we go. Tukang gambar spill Kevin Dix bakal ke Jakarta. Resmi dinaturalisasi? Kevin Dix berjanji segera ke Jakarta. Apakah akan memulai proses naturalisasi menjadi WNI? Bek FC Copenhagen itu tengah ramai diperbincangkan sebagai calon pemain naturalisasi berikutnya. Belum lama ini, Dix juga menyatakan ketertarikan membela timnas Indonesia. Mereka, pihak Indonesia, pasti sedang berusaha, dan saya mungkin harus segera mengambil keputusan. Namun saya adalah orang yang menunggu dan melihat dan ingin melihat apa saja pilihan yang ada, ujar Dix, dalam wawancara dengan media Denmark, Bold, beberapa waktu lalu, Selasa, 8 Oktober 2024. Kabar itu semakin diperkuat dengan janji pemain berusia 27 tahun tersebut belum lama ini. Ia ternyata berjanji akan datang ke Jakarta untuk menemui seseorang. Hal itu terungkap dari unggahan warganet di akun Instagram Zulham Subari. Ia memberanikan diri mengirim pesan langsung, direct message, ke akun milik Dix. Yang menarik, pemain berdarah Maluku itu berharap bisa datang ke Jakarta secepatnya. Interaksi tersebut lalu dibagikan ke media sosial. Lagi janjian mau tagih traktiran ulang tahun, ditulis Zulham Subari. Halo bro, bisakah saya mengirim hasil karya saya? Bunyi pesannya di DM. Hey, kamu punya talenta menggambar. Saya merasa terhormat kamu mau menggambar saya. Terima kasih. Apa maksudnya kamu mau mengirim ke saya? Balas Dix. Saya harap saya bisa segera ke Jakarta jadi Anda tidak perlu mengirimnya. Tukas pemain bernama lengkap Kevin Dix Bakarbesi. Sontak saja jawaban dari Kevin Dix ini menimbulkan spekulasi bahwa ia akan segera menjalani naturalisasi untuk timnas Indonesia. Namun informasi yang dibagikan oleh Zulham ini menimbulkan pro kontra. Hal ini lantaran pihak PSSI belum memberikan keterangan apapun soal Kevin Dix. Tentu tidak diketahui jelas pula kapan interaksi tersebut terjadi. Belum ada informasi pula tepatnya kapan Dix akan datang ke Jakarta. Meski begitu tidak ada yang tidak mungkin itu akan terjadi. Kita doakan saja pemain keturunan Maluku segera memutuskan untuk membela Indonesia. Bagaimana menurut Anda sobat lokal football? Tulis di komentar. Timnas Indonesia terancam sanksi di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pratama Arhan kembali. Timnas Indonesia disebut bisa terancam sanksi di laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini tidak lepas dari kehadiran dua pemain keturunan anyar, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Mereka sejatinya telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, usai menjalani sumpah di Brussels, Belgia, pada 30 September 2024. Mereka pun disebut bisa memperkuat timnas Indonesia setelah resmi pindah federasi dari Belanda, KNVB, ke PSSI. Namun klaim berbeda datang dari calon lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina. Salah satu media asal negeri tirai bambu, 163.com, mengatakan naturalisasi Maes dan Eliano tidak sah secara aturan. Timnas Indonesia dikatakan bisa langsung dianggap kalah 0-3 jika memaksa menurunkan kedua penggawa anyar tersebut. Sebab, timnas Cina bisa melaporkan dan mengajukan banding kepada pihak Asosiasi Sepak Bola Asia, AFC. Menurut peraturan AFC terkait, kedua pemain tersebut, Maes dan Eliano, tidak berhak bermain, ditulis 163.com, Kamis 3 Oktober 2024. Jika mereka bermain pada saat itu, tim Tiongkok dapat mengajukan banding dan AFC akan mengajukan banding peraturannya. Tim sepak bola putra Indonesia akan langsung divonis kalah 0-3, dilanjut mereka. Sebagaimana diketahui, Maes dan kolega dijadwalkan akan melawan timnas Cina pada 15 Oktober 2024 ini. Laga tersebut menjadi momen krusial bagi skuad Garuda. Sebab, timnas Cina menjadi tim yang paling mungkin bisa dikalahkan dari kontestan lainnya di grup C. Adapun tim-tim grup tersebut selain Cina yang menjadi lawan timnas Indonesia diantaranya Arab Saudi, Australia, Jepang, dan Bahrain. Namun tudingan tersebut hanyalah omong kosong belaka. Yang jadi tuduhan utama media Cina 163.com dalam menyatakan Indonesia itu curang, adalah berdasarkan tempat pengambilan sumpah Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Pengambilan sumpah kedua pemain diaspora Garuda ini, dilaksanakan di luar Indonesia, yakni di KBRI Brussels, Belgia. Bukan di dalam negeri seperti pada umumnya. Tangan kanan Erick Thohir, Arya Sinulinga meyakinkan pengambilan sumpah WNI dari Maes Hilgers dan Eliano Reijnders di Belgia adalah legal.
Arya Sinulinga yang juga anggota eksekutif Komite PSSI pun buka suara dengan keputusan untuk Mees Hilgers dan Eliano Reijnders mengambil sumpah WNI bukan di Indonesia. Alasan ini pun akan mematahkan pernyataan dari media Cina. 163.com menyebut bahwa pengambilan sumpah WNI Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sah karena dilakukan bukan di Indonesia. Pada awalnya, semua prosedur naturalisasi sudah diselesaikan oleh Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, termasuk keputusan Presiden, Kepres, sebagai syarat terakhir sebelum pengambilan sumpah, diterima itu. Kepres, langsung disumpah. Tapi kan mereka tidak ada di Indonesia, tunggu FIFA Matchday, tanggal, Oktober, baru disumpah. Ya tidak bisa dong mereka tanding. Kata Arya dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Jumat, 4 Oktober 2024. Diketahui memang keuangannya tengah sibuk di klubnya masing-masing sehingga akan menyulitkan jika harus datang ke Indonesia. Sehingga ide dari Erick Thohir pun muncul agar pengambilan sumpah WNI dilakukan di luar negeri, di mana tidak akan mengganggu jadwal tanding pemain dan klub tidak akan keberatan. Arya Sinulinga pun memastikan Indonesia memiliki wilayah Indonesia di luar negeri, yakni Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI. Hukum-hukum Indonesia berlaku di situ. Pak Erick tahu hal tersebut. Dan, kenapa kita tidak coba yang mana ada daerah yang ada kedubes kita? Jikata Arya. Mees Hilgers dan Eliano Reijnders sudah eligible bisa membela timnas Indonesia. Tuduhan yang berisik di luar, sudah terbukti salah besar. Agak mengherankan, seolah-olah ingin menjegal pasukan merah putih, 163.com malah menuduh yang aneh-aneh dan berpendapat bahwa Indonesia bersekongkol dengan FIFA. Kendati demikian, karena secara peraturan FIFA terkait naturalisasi dan alih kewarganegaraan sudah sah, makanya Mees Hilgers dan Eliano Reijnders dinyatakan eligible bela timnas Indonesia. Hal itu didasari karena, garis keturunan Indonesia dari Hilgers dan Eliano sangat jelas, tidak lebih dari generasi ketiga, dan memiliki asal-usul pendahulu yang valid sebagai bagian dari warga Indonesia. Lalu ataukah ini, karena Cina takut dengan kekuatan Indonesia yang sekarang, makanya dilakukan upaya dan maksud tertentu, demi melemahkan dan mencoreng marwah timnas Indonesia. Siapa yang tahu, timnas Cina yang diasuh oleh Branko Ivankovic, sekarang sudah turun mental, gegara 2 laga pertama langsung dihajar kekalahan beruntun, dari Jepang dan Arab Saudi. Perlu diketahui, pasukan Shin Tae-yong akan tandang ke markas tirai bambu, dalam rangka kompetisi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang akan bergulir pada 15 Oktober mendatang. Terbaru Mees Hilgers dan Eliano Reijnders justru dibuat oleh janji Shin Tae-yong. Meski baru dinaturalisasi, Mees dan Eliano diharapkan bisa langsung memperkuat skuad Garuda melawan Bahrain dan Cina nantinya. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku bahwa Mees dan Eliano memang pemain bagus sehingga mereka dipilih. Oleh karena itu, apabila 2 pemain tersebut bisa bermain melawan Bahrain dan Cina, Shin berjanji akan memanfaatkan kualitas Mees Hilgers dan Eliano Reijnders dengan baik. Karena mereka pemain bagus dan akhirnya kita pilih, diujar Shin Tae-yong kepada awak media di Hotel Mandarin, Jakarta, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat, kami akan memanfaatkan mereka dengan baik nanti, diucap mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Beralih berita lainnya, Pratama Arhan diberi kepercayaan pemain Suwon FC. Arhan kembali mendapat menit bermain bersama klubnya Suwon FC. Ia diturunkan pelatih Kim Eun-jung pada laga kontra Pohang Steelers, Minggu 6 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pemain timnas Indonesia itu masuk menggantikan Lee Jae-won di menit ke-90. Beberapa saat kemudian, tim tamu mendapat hadiah tendangan bebas sedikit di luar kotak penalti. Menariknya, pemain-pemain Suwon FC percaya kepada kemampuan Arhan. Pesepak bola kelahiran Blora itu memang dikenal punya kaki kiri yang cukup mematikan terutama dari situasi bola mati. Sekadar informasi, skor laga Pohang Steelers versus Suwon FC 1-1 hingga injury time di Stadion Pohang Steelyard, Pohang. Tuan rumah unggul lewat An Jae-jun, 44, sementara tamunya menyamakan skor lewat Ji Dong-won, 92. Itu artinya, tendangan bebas Arhan berarti penting lantaran bisa menjadi gol kemenangan. Ancang-ancang mantap diambil oleh pemain berusia 22 tahun tersebut. Bola hasil tembakan Arhan melengkung dengan indah. Sungguh sayang, si kulit bundar melenceng dari gawang Yoon Pyong-gok. Alhasil, skor tetap 1-1 hingga bubaran. Kesempatan langka itu memang gagal dimanfaatkan oleh Arhan. Namun, itu menunjukkan pemain-pemain Suwon FC percaya kepadanya. Mereka seakan ingin memberi tambahan kepercayaan diri kepada Arhan yang di laga terakhirnya sebelum ini, terkena kartu merah. Arhan sendiri saat ini sudah dalam latihan di Bahrain dengan timnas Indonesia. Ia kembali masuk skuad arahan Shin Tae-yong untuk melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.